Dengan selamat kepada Pak Ustaz, kami persilakan. InsyaAllah waktunya sampai dengan waktu subuh ya. Enggak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabil habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil. Pertama-tama yang saya hormati hadapan Ketua DKM Masjid Al-Barokah, guru kita yaitu Habib Ali beserta jajarannya yang mudah-mudahan Allah muliakan. Saya hormati para tokoh masyarakat, para sesepuh, para orang tua kita, wabil khusus aparatur pemerintah, para ketua RT, para ketua RW, dan seluruh jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka melaksanakan salah satu dari kewajiban kita, sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan taklim. Setiap pada sholat subuh, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pula berilah sholawat serta salam kita juga limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kepada umatnya yang setia sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan dengan wasilah kita berkumpul di masjid kita yang mulia ini menjadikan asbab diampuni segala dosa-dosa kita, diampuni dosa kedua orang tua kita, diampuni dosa guru-guru kita, dibaca
sana maka bagus bagi siman al-wudu'a kana wudu. Suma qoma kemudian ngadeg ya siman ila sholatin kana melaksanakan sholat. Fa'inau maka sayangna kalakuan ya hujung keluar min khati'atihi tina pirang-pirang kasalahan siman kaya biwaldat hukmuhu seperti poe dilahirkan ibu siman. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sajama tawaddu'a anu siman di salat bikin salat wa salat salat siman kafaro maka miparatan Allah sallallahu tujuh bau kana dosa siman maka na perkara bainahu antara siman wa bil salati antara salat al-ukhra anu saja. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fadilah keutamaan kita berwudu. Ya, fadilah keutamaan kita berwudu. Ya. Kalau kita bicara wudu mah kalian udah pada paham lah ya, udah pada paham, udah pada ngerti. Nah, karena buat wudu mah dari sejak kita kecil dulu, ya sejak kita kecil umur 4 tahun juga termasuk TPE udah diajarin nih. Sampai sekarang wudu nggak pernah kita tinggalkan. Ya, ini mah hanya mengulang kembali aja sedikit menyampaikan tentang fadilah keutamaan kita berwudu. Hadirin yang Allah muliakan, karena perlu kita pahami, ya Rasulullah mengatakan la sholata liman la wudu'ah. Tidak sah sholatnya seseorang yang tidak berwudu atau wudunya tidak sempurna, maka sholatnya tidak sah. Makanya wudu ini adalah awal kita ingin melaksanakan ibadah, ingin melaksanakan sholat, maka diawali dengan wudu. Ya. Kalau kita sholat tidak pakai wudu, maka sholat kita tidak sah. Baik sholat yang wajib, sholat yang sunnah, termasuk sholat jenazah sekalipun harus pakai wudu. Ya, karena tidak sah sholat kita. Ya, sebanyak apapun rakaat yang kita laksanakan kalau tidak berwudu maka tidak sholat kita. Hadirin Allah muliakan. Makanya di sini dijelaskan tentang keutamaan orang yang suka berwudu. Nah, hadirin yang Allah muliakan, kata Rasulullah, man tawadda'a li sholatin fasana wudu'a summa qama ila sholatin fa innahu yakhruju min khati'atihi kayawma waladat ummuhu. Siapa orang yang melaksanakan wudu, fasana wudu'a, maka dia baguskan, dia sempurnakan wudunya. Ya, summa kemudian dia berdiri melaksanakan sholatnya, maka dosa-dosanya, kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Coba ya. Bi anna ra'i syurutihi wa furudihi wa adabihi. Dan ketika kita melaksanakan wudu, sempurnakan wudu kita, baguskan wudu kita. Ya. Terutama kita harus paham di dalam kita berwudu harus tahu mana yang sunnah wudu, mana yang fardu wudu. Yang wajib kita basuh. Ya. Nah, kita harus tahu supaya kita mengetahui anggota wudu yang kita basuh, lalu kita sempurnakan wudu kita. Ya, sedikit saya menyampaikan fardu wudu ada berapa? Fardu wudu ada berapa? Ada 6. Fardu wudu ada 6. Nah, ini yang wajib kita basuh ketika kita berwudu. Kalau yang 6 ini kurang atau tidak kita laksanakan, maka wudu kita tidak sah. Mana yang pertama? Yang pertama niat. Nah, ketika berwudu kita pertama niat dulu. Setelah niat apa? Membasuh
kita berwudu yaqulu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Saya niat berwudu menghilangkan hadas yang kecil fardu karena Allah Ta'ala. Niat dalam hati kita. Setelah niat membasuh muka. Daripada imam ingat doang Pak ya, membasuh muka. Mana yang disebut muka? Pak, muka kita mana? Nah, mau muka juga ada batasannya, mana disebut muka? Cuma jangan sampai cuma mata sampai sini doang. Muka itu min mana bitirosi, dari jidat kita yang tidak tumbuh rambut, itu termasuk muka umpama di sini. Nah, dari ujung jidat yang disebut muka ini, dari ujung jidat sampai ujung dagu sampai di bawah telinga, ini disebut muka. Nah, dari sini yang tidak tumbuh rambut, dari jidat di ujung dagu sampai di bawah telinga, ini disebut muka. Ketika kita membasuh air wudu, maka muka kita harus semuanya terbasuh. Harus terbasuh semuanya. Kalau tidak ada terbasuh aja masih kering anggota wajah kita yang tidak terbasuh dengan air wudu, maka tidak sah. Caranya makanya diratakan dengan air. Air ditadamkan airnya dulu. Dan caranya air lalu dari jidat. Nah, air ditaruh jidat diratakan dengan tangan kita. Salasan 3 kali. Tetapi kalau yang punya jenggot, ini yang agak tebal jenggotnya harus disela-sela agar kulitnya ini terkena dengan air wudu. Disela-sela di jenggotnya, kalau jenggotnya tebal. Ini masih bagian rambut, masih bagian muka. Kalau agak tebal di sini kita sela-sela supaya air wudunya masuk dan terkena kulit, ya. Ratakan dengan tangan. Supaya sempurna seluruhnya muka kita basah terbasuh dengan air wudu. Ya, makanya kalau lebih aman kalau berwudu buka aja kopiahnya. Daripada takut basah separuh akhirnya bagian sini masih kering atasnya. Jadinya basah tapi atasnya masih lebih dibuka. Dia menjaga mencari kesempurnaan. Nah, supaya semuanya wajah kita terbasuh. Lalu yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai sikut. Membasuh kedua tangan sampai sikut. Nah, ini batasannya. Kalau kita mengambil air wudu, lalu sikut kita nih tidak terbasuh, umpama pakai baju panjang, lalu kita gulungnya hanya setengah. Nah, kalau bajunya sempit, baru cuma segini nih, ngambil air wudu kita basuh. Ini sikutnya nggak terbasuh, maka tidak sah wudunya. Angkat semuanya, buka sampai sikutnya kelihatan. Lebih bagus dilebihkan sampai di atas sikut. Basuh sama kita. Ya, kalau membasuhnya dari air dari ujung sini kita jatuhkan, ratakan begini. Ya, dari sini cara membasuhnya. Nah, supaya dari sini terus basuh. Nah, tapi kebanyakan orang berwudu karena sekarang main pancoran dan begini banyak. Ya, padahal membasuh air yang dikumpulkan di tangan kita lalu kita usap. Nah, kebanyakan air pancung begini doang nih. Itu bukan membasuh, menyiram tangan. Nah, tapi sempurnakan dengan kita gosok, kita basuh 3 kali sampai sikut tangan kanan beres tangan kiri. Nah, kita basuh, sempurnakan. Jadi anggota wudunya, pasang wudunya, baguskan wudunya, sempurnakan wudunya. Mana yang menjadi anggota wudu, basuh semuanya sampai sikut, jangan sampai
jari kita di sela-sela. Jadi jangan begini caranya. Maaf Pak ya, ini ulang banget. Ini air, nah, kaki kita angkat, lalu jari kita di sela-sela nih jari jemarinya terus kita gosok-gosok. Khawatir di sela-sela jari kita ada kotoran atau ada najis yang nempel. Makanya jari kelingking masukin ke jari sini, masukin lagi terus jalanin sampai rata. Nah, itu dibasuh. Bukannya begini ambil air wudhu, ada pancoran begini. Ya, awas hati-hati dengan wudhu begini. Ini bukan membasuh, nyiram air atau di kolam begini. Hati-hati ya, kalau sempurnakan dibasuh, terus satu lagi di sela-sela Pak, jadi jemarinya harus benar-benar bersih. Jadi jangan sampai kita wudhunya sembarangan, asal basah aja. Nah ternyata itu aturan dalam kita berwudhu harus benar-benar sempurna. Disebutnya fa'asal dia baguskan wudhunya. Lalu yang terakhir adalah tartib. Apa tartib? Tartib itu mendahulukan yang dahulu, mengakhirkan yang akhir. Harus berurutan. Niat, membasuh muka, membasuh tangan sampai sikut, menyapu kepala, dan membasuh kedua kaki sampai mata. Nah, itu urutannya. Lalu ada yang termasuk sunnah. Mana sunnah? Sunnah ini satu kocok tangan. Nah ini sunnah di kocok tangan begini nih.
itu summa qoma ila sholati, kemudian dia melaksanakan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, fa innahu yakhruju min khati'atihi kaya wawarat ummuhu, maka orang tersebut dosa-dosanya yang nempel di anggota tubuhnya keluar, rontok dosa-dosanya. Orang yang menyempurnakan wudunya, maka dosa-dosanya keluar. Allah, itu baru wudunya saja. Dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda'a ar-rajulul muslim kharajat junubahu min samihi wa basarihi wa yadayhi wa rijlaihi fa inna qadan maghfuran lahu. Masih ada. Seperti itu berarti. Kata Rasulullah, di mana-mana kita melaksanakan wudu, kharajat, maka akan keluar junubuhu, dosa-dosa kita akan keluar. Ketika anggota tubuh kita basuh dengan air wudu, maka keluarlah dosa-dosa kita. Min sam'ihi, dari telinga kita, dosa telinga akan keluar, akan merontok dosa telinga kita. Saya mau tanya, telinga punya dosa enggak, Pak? Telinga punya dosa enggak, Bu? Apa dosa telinga? Dosa telinga apa nih? Dosa telinga suka nguping, suka kepo urusan orang, nguping nih punya dosa telinga kita. Ya, atau kita suka mendengarin orang gibah. Tuh kita kalau mendengar orang gibah seneng banget itu. Ada orang gibah ngomong orang kita sampai busuk mendengarinya. Ya benar. Kayaknya enak banget itu, ternyata itu dosa. Ketika kita berwudu, maka dosa yang ada dengan kita rontok. Wa basarihi, dosa yang ada di mata kita. Mata kita punya dosa enggak? Punya dosa apa mata kita? Oh baik. Apa dosa mata? Apa dosa mata kita, Pak? Dosa mata kita banyak ya. Wa nadru illa syahwat, melihat dengan syahwat. Yang mengandung syahwat kita melihat, lalu mengandung syahwat kita dengan nafsu kita, maka dosa. Benar enggak? Makanya kalau orang-orang suka menjaga wudu gak berani makanya dipandangkan kepada yang tidak halal, gak berani. Seperti siapa? Seperti Nabi Yusuf alaihissalam, inni akhafullah, aku takut kepada Allah, dipejamkan matanya, ditutup matanya. Kalau kita melihat yang mengandung syahwat, kira-kira ditutup ke mata kita? Melotot itu maka ini makhluk ditutup tapi dengan kain sedikit ya, itu mata kita keluar dosa-dosanya. Wa yadaihi, dosa yang di tangan kita. Dosa tangan kita ada enggak? Banyak dosa tangan kita akan keluar dosa kita. Wa rijlaihi, dosa kaki kita akan keluar, semuanya akan keluar. Kenapa? Karena seluruh anggota yang terbasuh dengan air wudu akan keluar dosa-dosa kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak yang Allah muliakan, kita selalu melaksanakan wudu, terutama dalam melaksanakan sholat lima. Yang kedua, wudu ketika kita memegang Al-Quran. Tidak boleh memegang Al-Quran kalau kita tidak punya wudu. Awas. Termasuk dosa. Kenapa? Al-Quran itu kitab suci. Ya, kita pun memegangnya harus dalam keadaan suci. Kalau kita dalam keadaan suci, jangan kau sentuh Al-Quran. Jangan kau pegang Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu suci dan kita pun harus dalam keadaan suci. Coba asana wudu'a, sempurnakan wudu kita, Bapak. Jadi kalau wudu jangan asal-asalan, jangan terburu-buru, sempurnakan wudu kita agar benar
kita sempurna dan sah sholat kita. Nah, hadirin yang Allah muliakan, bahkan Rasulullah mengatakan, Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah burran muhajjalina min asaril wudu wa man istata'a minkum an yutilla qurratahu falyaf'al. Kata Rasulullah, sesungguhnya nanti umatku di hari kiamat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Rasulullah, aina ummati, mana umatku, mana umatku, maka burran muhajjalina min asaril wudu, maka umat Rasulullah ketika dipanggil oleh Rasulullah wajahnya bercahaya terang, wajahnya min asaril wudu, daripada tapak-tapak wudu yang sering terbasuh ketika di alam dunia. Ternyata itu menjadi ciri umat Nabi Muhammad. Nanti ketika kita diundang kata Rasulullah, aina ummati, mana umatku, kumpul kemari, maka umat Rasulullah burran muhajjalina, wajahnya bercahaya, bercahaya min asyaril wudu, daripada tapak-tapak wudu yang dia laksanakan waktu di alam dunia. Ya, wajah kita bercahaya dengan tapak wudu. Ya, siapa orang yang menginginkan wajahnya bercahaya nanti di hari kiamat, falyaf'al, laksanakan wudu. Pak, kita jaga wudu. Bahkan para ulama mengatakan, Bapak, kita wudu jangan buat sholat aja, jangan buat baca Quran saja. Kalau bisa sepanjang saat, setiap waktu kita dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, bisa nggak? Nah, dia 24 jam kita punya wudu terus, bisa nggak? Disebut dawamul wudu, setiap batal wudu, ya itu hebat tuh Pak. Sebenarnya dawamul wudu menjaga wudu. Wudunya bukan saja buat sholat, buat baca Quran saja, setiap hari dia berwudu. Nah, dia menjaga wudunya dalam keadaan suci. Mau ke kantor wudu nggak kita? Mau ke kantor kita wudu nggak? Jangan ya. Mau kondangan wudu nggak, Bu? Mau kondangan wudu, ya. Mau ke pasar wudu. Bahkan Rasulullah mengatakan mau tidur kita wudu. Kita tidur wudu nggak? Yang belum wudu, yang enggak wudu mau tidur. Gimana mau wudu kita tidurnya juga di depan TV. Males kita yang nonton TV lama-lama, TV nonton kita yang tidur. Diajarkan oleh Rasulullah setiap saat kita berwudu, bahkan mau tidur saja berwudu. Jaga wudu kita. Kenapa, Bapak? Orang yang selalu punya wudu lalu datang malaikat maut kepada kita meninggal dalam keadaan berwudu. Nikmat. Kita punya wudu setiap saat, lalu malaikat maut datang kepada kita menjemput nyawa kita, ternyata kita dalam keadaan berwudu, meninggal dunia dalam keadaan berwudu. Insya Pak, ternyata kalau wudu itu butuh riyadhah. Riyadhah itu butuh latihan. Kalau kita pengen dapat wudu, latihan riyadhah. Dulu saya pernah riyadhah menjaga wudu. Itu 40 hari, Pak. 40 hari, 40 malam tidak pernah lepas wudu. Disebutkan dalam wudu terus. Tapi ketika lagi riyadhah, itu ujiannya itu naik. Iya, 5 menit kentut lagi, 5 menit kentut lagi, terus. Karena kita terus kita dawamkan terus. Alhamdulillah sampai 40 hari kita lulus menjaga wudu, maka keseluruhannya kita akan terlalu menjaga wudu kita. Gak berani kalau nggak punya wudu, keluar rumah punya wudu, mau tidur kita punya wudu, mau berangkat kerja punya wudu, semuanya. Kenapa? Disebut dawamul wudu. Itu hebatnya wudu, Pak. Kenapa? Setiap basuhan anggota tubuh kita
setiap huruf daripada surat Al-Qadar itu dicatat akan 100 derajat buat kita. Kalau habis baca, habis selesai kita baca inna anzalnahu fi lail dan itu terus sampai akhir itu. Kata Nabi itu ditambahkannya. Ya, setelah beres dulu kita doa tuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Beres, setelah itu keluar dari kamar mandi baca surat Al-Qadar. Maka kata Rasulullah, setiap satu huruf daripada Al-Qadar mi'ata darajatin dituliskan buat kita 100 kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Itulah aturan-aturan kita dalam berwudu. Ini mengulang saja karena sudah yakin wudu dari kecil sudah diajarin Pak ya. Sampai saat ini hanya mengulang kembali supaya kita menyempurnakan wudu kita untuk melaksanakan sholat, untuk memegang Al-Quran, dan kalau bisa setiap saat 24 jam diri kita selalu punya wudu, jangan batal wudu. Mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan berwudu. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kami persilakan ada 8 menit yang untuk yang pulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dan harapan bahwa ini dijelaskan sebelum, karena wudhu itu adalah kunci sholat. Pertanyaan saya, mulai dari ini dulu ya, bisa untuk dia sholat langsung wujuhakum
Ustaz ya, itu mencuci sama membasuh bedanya apa sih? Iya. Kalau mencuci hanya sekedar mencuci aja, membasahi, mencuci. Tapi kalau membasuh itu benar-benar kita menyempurnakannya. Seperti tadi, seperti rambut sampai kita kena kulit kita. Bukan hanya sekedar kita membasahi aja, tapi rambut kita terkena kulit kita. Lalu ketika kaki membasuh kaki, tidak cukup membasahi kaki, tapi menjelat-jelat. Menjelat-jelat itu menggosok-gosok, ya, menggosok-gosok, membasuh itu menggosok-gosok sampai jari kelingking kita masuknya ke jari jemari kita, nah itu disebut membasuh. Ya, jadi membasuh itu menggosok-gosok dengan sempurna, seperti itu. Kalau kita hanya membasahi itu mencuci, hanya mencuci aja, tetapi tidak memperhatikan daripada seperti tadi menjelat-jelat daripada anggota wudhu itu. Begitu. Sebenarnya. Ya. Ya. Ini Bapak yang Allah muliakan, wudhu yang kita laksanakan ini bisa batal. Ya. Dan nanti ada dalam fikih ada 5 yang bisa membatalkan wudhu. Ya. Tetapi kalau kita membicarakan orang setelah wudhu, bicarakan orang yang gosip, itu tidak batal wudhunya. Wudhunya tidak batal, hanya kita mendapat dosa ghibah. Dosa ghibah, wudhunya tidak batal. Karena batal wudhu ada 5. Itu ada bahasanya, keluar sesuatu dari luar jalan, lubang belakang atau lubang depan, kentut, kencing, buang air, itu bisa batal. Tapi kalau ghibah, membicarakan orang tidak batal, tapi dosa, disebutnya dosa ghibah, dosa lisan kita, gitu ya, tidak batal. Nah, oh ibu-ibu, perwakilan. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya Ustaz nih, kalau kita mau sholat mau wudhunya kan fardu lillahi ta'ala. Nah, kalau untuk mendawamkan saja itu apa ya, fardu atau sunnah? Kalau kita berwudu ini sama ya, kita mau wudhunya sama saja seperti kita wudhu mau sholat. Ya seperti wudhu mau sholat. Jadi niatnya jangan dirubah. Kita tetap nawaitul wudhu ali rabbil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Kita tetap mendapatkan wudhunya itu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, gimana kalau wudhunya bak? Boleh kan? Kulah. Berwudu di dalam bak atau di dalam kolam itu dibolehkan asal syaratnya airnya lebih dari 2 bulan. Nah, itu. Ya, Jelas, kalau jelas. airnya sedikit itu tidak sah wudunya. Paknya gimana Pak? Ukurannya kalau 2 bulan itu kira-kira lebih daripada 200 liter. Ya dalam nanti ada fikih ada tuh dibahas. Ya, itu yang penting lebih dari 2 bulan itu lebih dari 200 liter aja daripada airnya itu. Biasanya itu di pondok-pondok pesantren. Kalau pondok-pondok pesantren masih memakai wudhunya di baknya panjang, lalu itu airnya mengalir. Itu orang membagi wudhunya. Nah itu boleh. Yang penting air itu lebih dari 2 bulan seperti itu. Ya.
gimana caranya? Bersiwak, bersiwak. Seperti itu ya. Bersiwak, bersiwak. Terima kasih karena waktu sudah sulit, ya tidak bisa dilanjutkan. Ya, insya Allah bulan depan kita bertemu lagi. Ya. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Ade Ginanjar yang telah memberikan ilmunya buat kita semua, dan kepada para jamaah yang sudah sama-sama mengikuti pengajian di saat pagi ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kita semua dan kita juga bisa mempraktekkan dari ilmu tadi. Mari kita tutup bersama pengajian ini, tapi nanti ya setelah sholat pagi ini di DKM Al-Barakah menyiapkan sarapan pagi. Silakan bagi para jamaah yang mau sarapan pagi ke sebelah kanan masjid, di situ sudah disiapkan. Mari kita tutup bersama dengan bacaan istighfar, hamdalah dan taqiqatul majid. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa